Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori belajar, di mana teori belajar memiliki 4 macam, yaitu 1. Teori behaviorisme, 2. Teori kognitivisme, 3. Teori humanisme, 4. Teori konstitutisme. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagaskan oleh Gage dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran digunakan untuk tolak ukur perubahan tingkah laku. Teori ini dikenal dengan model stimulasi dan responnya. Teori behaviorisme menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan dalam proses pembelajaran. Tujuan teori belajar behaviorisme adalah untuk menambahkan pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Pembelajaran lebih mengikuti kepada kurikulum yang berlaku, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. 2. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Teori kognitisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyiapkan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selain itu, konsep teori belajar kognitivisme mengenai istilah asimilasi dan akumulasi, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Kelebihan dan kekurangan belajar teori kognitivisme, yaitu kelebihannya: 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar serta lebih mudah. Kekurangan belajar teori kognitivisme: 1. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 2. Teori dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. 3. Teori belajar humanisme. Teori ini mengungkapkan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas belajar pembelajaran peserta didik. Peserta didik dapat menemukan pengalamannya sendiri semaksimal mungkin, sehingga peserta didik tidak sekedar hanya menerima informasi yang disampaikan pendidik. Pendidik berperan menjadi fasilitator dengan memberikan motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. 4. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah pandangan aliran konstruktivisme. 1. Belajar merupakan proses pembentuk makna dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan alami. 2. Konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena yang baru, peserta didik akan selalu mengatakan rekonstruksi. 3. Belajar merupakan proses membentuk atau mengembangkan pemikiran yang menentukan penemuan dan peraturan kembali pemikiran seseorang. 4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik dengan dunia fisik dan lingkungannya. Baiklah, itu saja materi tentang macam-macam teori belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.